Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mapel ke N1 kelas 5 halaman 26 tanggal 6 Desember tahun 2020. Sebelumnya mari kita mulai pelajaran ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pak Khalis akan menerangkan bab 3 mengenai Wali Songo, terutama Masjid Agung Demak dan Sunan Kalijogo. Bisa kalian lihat gambar ini merupakan gambar Masjid Agung Demak. Selanjutnya ini merupakan gambar Sunan Kalijogo dan jasa pitutur dari Sunan Kalijogo. Ayo mengenal ajaran Wali Songo. Amati dengan baik gambar di atas. Menarik bukan? Dari gambar-gambar tersebut kita membayangkan bagaimana kondisi ratusan tahun yang lalu. Para Wali Songo menggunakan berbagai macam cara untuk mendekati masyarakat supaya memeluk agama Islam. Nah, setelah kamu mempelajari 3 sunan di kelas 4, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Giri yang berada di Jawa Timur, maka selanjutnya kamu akan mempelajari 3 wali, yaitu yang berada di Jawa Tengah, yaitu Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Apakah atau memahami? Dalam cara berdakwah, para sunan yang bergabung pada Wali Songo terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok Putihan dan kelompok Abangan. Kelompok Putihan dipimpin oleh Sunan Giri yang berpendapat bahwa pelaksanaan syariat Islam harus sesuai dengan ajaran Islam atau yang asli, yang diperoleh di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan kelompok Abangan yang dipimpin oleh Sunan Kalijogo yang lebih menyesuaikan diri dalam berdakwah, mengingat di tanah Jawa pengaruh ajaran Hindu, Buddha, dan animisme masih sangat kuat. Di antara para Wali Songo yang dikelompokkan pada kelompok ini adalah Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Tujuan kelompok yang dipimpin Sunan Kalijogo adalah untuk menarik simpati masyarakat sehingga mereka bersedia diajak berkumpul, kemudian secara halus diajak untuk masuk Islam. Dalam berdakwah, pendapat kelompok Abangan sebagai berikut. Yang pertama, membiarkan dulu tradisi yang dijalankan. 2, tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang harus ditiadakan. Nomor 3, masyarakat yang masih kuat menjalankan tradisi sedikit demi sedikit dipengaruhi dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, A. Sunan Kalijogo. A. Riwayat hidup Sunan Kalijogo bernama asli Raden Mas Syahid. Semasa mudanya pernah dijuluki dengan Raden Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Syekh Meraya. Beliau merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta atau Adipati Tuban atau Raden Syahid dengan Dewi Nawangrum. Lahir sekitar tahun 1455 dan wafat tahun 1586. Usia beliau kurang lebih 131 tahun. Oleh karenanya beliau mengalami banyak masa kekuasaan, di antaranya pada akhir kekuasaan kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Raden Mas Syahid, Cirebon, dan Banten. Bahkan beliau mengalami masa Kesultanan Pajang. Sunan Kalijogo menikah dengan yang pertama Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Berputra 3 orang, yaitu Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rukoyah, dan Dewi Sofia. Istri yang kedua bernama Dewi Sarohah atau Siti Zainab binti Sunan Gunung Jati.
Istri pertama Sunan Kalijogo merupakan saudara kambung Raden Paku atau Sunan Giri. Sedangkan dengan Dewi Saroh berputra 5 orang, yaitu Kanjeng Ratu Pembayun, istri Sultan Tenggono, Nyai Ageng Panenggak, istri. Selanjutnya Sunan Hadi menggantikan posisi Sunan Kalijogo di Kadilangu. Raden Abdurrahman dan Nyai Ageng Ngerang. Menurut banyak versi, masa remaja Raden Syahid sangat sulit dikendalikan. Raden Syahid pernah diusir dari istana karena ketahuan menjarah hasil bumi sehingga beliau dijuluki Raden Loka Jaya. Raden Syahid makin leluasa karena kesaktiannya yang luar biasa. Waktu itu belum ada yang bisa menandingi kecuali Sunan Bonang. Hanya Sunan Bonang yang sanggup membuat hati Raden Syahid luluh dan kagum terhadap karomah yang dimilikinya. Kekaguman Raden Syahid inilah yang mengantarkannya menjadi murid Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang mau menerima menjadi murid asal Raden Syahid sanggup menjaga tongkatnya di tepi kali sungai. Setelah beberapa tahun, Sunan Bonang kembali ke sungai dan mendapati Raden Syahid masih berada di sungai tersebut dan setiap menjaga tongkatnya. Sunan Bonang, inilah kenapa Raden Syahid diberi gelar Sunan Kalijogo yang artinya Sunan penjaga di dekat kali. Raden Syahid kemudian diangkat menjadi anggota Wali Songo yang bersama Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Paku atau Sunan Giri, dan Raden Kosim atau Sunan Derajat. Pada tahun 1463, wilayah dakwahnya berada di daerah Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. 2. Ajaran Sunan Kalijogo menjadi rujukan para ulama dan menjadi panutan umat Muslim di Jawa. Beliau salah satu wali yang memprakarsai ajaran Islam berbasis tauhid yang dikombinasikan dengan tradisi budaya Jawa. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Sunan Kalijogo lebih dekat dan diterima oleh masyarakat. Di antara ajaran-ajaran Sunan Kalijogo adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan tradisi kurban di Demak. Sebelum tahun 1506 Masehi, di Demak terdapat tradisi upacara kurban Raja Weda yang bertentangan dengan asas Islam. Dalam tradisi tersebut, masyarakat berburu kerbau liar di hutan, lalu disembelih tanpa mempedulikan cacat atau tidaknya. Darah hasil persembahannya kemudian diminumkan kepada peserta ritual sebagai bentuk sesaji. Tujuan upacara ini adalah memberikan sesaji kepada Siwa Buddha agar tidak murka dan menimbulkan bencana bagi rakyat. Sunan Kalijogo, tradisi tersebut diberi sentuhan keislaman dengan syarat-syarat dan ditentukan. Diisyaratkan harus binatang ternak, kerbau, sapi, kambing yang sehat, gemuk dan tidak cacat, disembelih sesuai salat sesudah sholat Idul Adha oleh panitia dan darahnya dibuang. Dagingnya untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin atau yatim piatu. Tujuannya pun sedekah balak untuk menjauhkan dari bahaya sebagai sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Pengajar agama yang mencintai kesenian. Kecintaan terhadap tradisi dan kesenian Jawa ini membuat jati diri Sunan Kalijogo ini lebih elegan daripada yang lainnya. Penampilan yang dijawani tapi tidak ketinggalan zaman. Justru Sunan Kalijogo berhasil menyerap tradisi Jawa kemudian dipadukan dengan roh keislaman sehingga masyarakat berduyun-duyun masuk Islam. Berkat ajaran Sunan Kalijogo inilah lahir tradisi-tradisi keislaman yang sampai sekarang masih dilanggengkan. Di antaranya adalah tradisi nanggap wayang, nyadan, salat Idul Fitri, kurban, syawalan, tahlilan, dan lain sebagainya. Tradisi semacam inilah ternyata dapat menyatukan umat Islam sehingga dapat memperkuat ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. C. Menciptakan filosofi Jawa Islam. Di antara filosofi tentang
laku dan pasar yang memanfaatkan alat-alat pertanian yang digunakan masyarakat. Luku dan pacul dikenal luas oleh masyarakat petani sebagai lambang kemakmuran. Maksud dari ajan luku dan pacul adalah yang pertama, luku terdiri atas 7 bagian yaitu pegangan, artinya orang yang punya cita-cita harus mempunyai pegangan, yaitu Al-Quran dan hadis. Pancadan, mancat, artinya jika sudah mempunyai pegangan, maka segala bentuk tindakan dan jangan ditunda-tunda. Tanding artinya setelah bertindak harus membanding-bandingkan dan memilih yang dianggap lebih baik. Singkal artinya metu saka ing akal. Setelah dipikir, dibandingkan dan diteliti, maka ditarik kesimpulan cara apa yang dapat untuk mencapainya. Kejen artinya kesawijen, yaitu kesatuan atau pemusatan akal atau fokus. Olang aling artinya sesuatu yang menutupi sudah hilang atau sudah nampak bayangannya. Racok artinya ngarah ing pucuk, yaitu menghendak derajat yang paling tinggi. 2. Pacul terdiri atas 3 bagian, yaitu pacul singkatan dari ngipatake kang muncul, artinya dalam mengejar cita-cita tentu muncul godaan yang harus disingkirkan. Bawak singkatan dari obahing awak, menggerakkan badan, semua godaan harus dihadapi dengan kerja keras. Duran singkatan dari dedonga ing pangeran, berdoa kepada Tuhan upaya mengejar cita-cita tidak cukup hanya dengan usaha saja, melainkan harus dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, peninggalan. Salah satu pesan Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di tanah Jawa adalah sebagai arsitek pembangunan Masjid Agung Demak mulai tahun 1477 Masehi sampai 1479 Masehi. Pembangunan masjid ini ditandai dengan sengkala memet atau gambar berbentuk bulus. Kereta bahasa bulus yaitu yen mlebu kudu alus. Maksudnya siapapun yang masuk masjid untuk beribadah harus halus lahir batinnya. Tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara peninggalan-peninggalan Sunan Kalijaga antara lain, yang pertama, A. Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak yang terletak sekitar 3 km dari alun-alun Demak atau Masjid Agung Demak ke arah tenggara. Makam Sunan Kalijaga sangat ramai diziarahi para berziarah dari berbagai wilayah. Ini merupakan gambar pacul yang dipegang oleh presiden pertama kali di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ini makam Sunan Kalijaga, ya, gambarnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Jangan lupa kerjakan tugas halaman 31. Jangan lupa kirim ke Google Classroom. Jangan lupa salat fardu 5 kali sehari, ya. Terus saya ingatkan, dan sholat duha. Sekian dari Pak Kholis. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa bersama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.